Pemirsa di rumah, jumpa lagi dengan saya, Dr. Anda Jelis Lindriati SHMH yang berkantor hukum di Cipta Lovem, beralamat di Jalan Sido Sermo PDK 2, Kavring 370, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pemirsa di rumah, kali ini kita akan membahas tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh istri. Jadi, istri pun berhak menggugat cerai suaminya. Baru-baru ini di televisi Kena Mirdad digugat cerai oleh istrinya. Bagaimana pandangan hukum istri gugat suami? Istri bisa melayangkan gugatan cerai kepada suaminya. Gugatan cerai adalah istilah yang diberikan kepada istri yang mengajukan cerai kepada suaminya. Permintaan cerai tersebut diajukan kepada pengadilan dan selanjutnya pengadilan yang memproses dan menyetujui atau menolak gugatan cerai tersebut. Meskipun keputusan cerai ada di tangan suami, jika pengadilan atau hakim menyetujui gugatan cerai dari pihak istri, maka hakim bisa memaksa suami untuk menjatuhkan talak pada istrinya. Dalam agama Islam, gugatan cerai memiliki dua istilah, yakni fasakh dan hulu. Fasakh adalah lepasnya ikatan nikah antara suami istri dan istri tidak mengembalikan maharnya atau memberikan kompensasi pada suaminya. Hulu adalah gugatan cerai istri di mana dia mengembalikan harta atau maharnya kepada suami. Pemirsa di rumah, hukum istri meminta cerai pada dasarnya boleh, asal dengan syarat dan alasannya jelas. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas mengatakan bahwasannya istri Sabib bin Qais mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Sabit bin Qais pada akhlak dan agamanya. Namun aku takut berbuat kufur dalam Islam." Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Apakah engkau mau mengembalikan kepadanya kebunnya?" Ia menjawab, "Iya Rasulullah." Lalu beliau bersabda, "Ambillah kebunnya dan ceraikanlah dia." Tertulis dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Namun pemirsa, hukum istri meminta cerai adalah haram jika tanpa alasan syar'i, sebab dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Siapa saja perempuan yang meminta atau menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan bau surga atau perempuan tersebut." Diambil dari hadis riwayat Abu Dawud, Al-Tirmizi dan Ibnu Majah. Bagaimana dengan undang-undang perkawinan di negara kita? Pemirsa di rumah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perlu pemirsa ketahui, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Bagaimana apabila terjadi perceraian?
maka putusnya perkawinan menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan, adalah salah satunya dapat disebabkan oleh perceraian. Dalam hal ini, karena Meda digugat cerai oleh suaminya, dan dalam hukum Indonesia dibolehkan. Adapun dalam hukum Indonesia dibedakan cara mengajukan cerainya. Bagi yang beragama Islam, gugatan cerai dilakukan oleh istri dan permohonan talak diajukan oleh suami. Sedangkan bagi yang beragama selain Islam, gugatan cerai baik oleh pihak istri maupun suami dengan cara diajukan ke pengadilan negeri. Pemirsa, di Indonesia hukum pernikahan sangat jelas bagaimana syarat-syaratnya mengajukan pernikahan dan bagaimana syarat-syaratnya mengakhiri sebuah pernikahan. Tentu saja mengakhiri sebuah pernikahan tidak semudah membalikan tangan karena banyak faktor di belakang yang harus dipikirkan secara cermat. Apakah itu? 1. Bagaimana rasa, hati, kepercayaan anak-anak terhadap orang tuanya. Bagaimana mereka tidak merasa remuk hati dan masa depannya. Karena masing-masing orang tua pasti akan mencari kehidupan kebahagiaannya sendiri-sendiri dengan menikah dengan pasangan yang barunya. Dan bagaimana nasib dari anak-anak dari pernikahan terdahulu. Itu yang harus Anda berpikir lebih jauh apabila Anda menempuh perceraian. Selain itu, pemirsa di rumah, selain hati anak-anak, juga mengenai gonogini. Bagaimana dengan harta bersama apabila itu dihasilkan? Dan bagaimana tanggung jawab suami? Bagaimana tanggung jawab seorang ayah terhadap anak-anak dari perceraiannya? Tentu saja orang tua tidak bisa mengatakan bahwa kita sudah bercerai maka urusan kita sudah selesai. Tidak, pemirsa. Seorang ayah, dia akan tetap bertanggung jawab kepada anaknya meskipun pernikahan itu telah berakhir. Akan tetapi tanggung jawab seorang ayah terhadap nafkah anak tidak pernah berakhir. Karena itu adalah tanggung jawab moral dan negara melindungi. Apabila Anda tidak melakukan perintah undang-undang untuk menafkahi anak Anda, maka Anda akan dikejar dengan hukum penelantaran anak dan itu pidana bagi Anda. Pemirsa, bercerai adalah sesuatu yang sangat-sangat harus dipikirkan. Banyak orang membuat perceraian hanya alasan orang tua terlalu ikut campur. Pastinya orang tua masing-masing pihak akan ikut campur dalam pernikahan anaknya apabila anaknya merasa tidak bahagia dalam pernikahannya. Akan tetapi pemirsa, jangan melakukan pernikahan di bawah umur. Menikahlah di saat Anda dewasa. Karena ketika Anda menikah secara dewasa, Anda bisa berpikir seperti yang saya katakan, bahwa menikah bukan hanya urusan dua orang menjadi satu, tapi urusan masa depan untuk keluarga dan anak-anak yang dihasilkan di dalam pernikahan tersebut. Jadi, sebagai orang tua, jangan pernah mengatakan demi kebahagiaanku, tapi kebahagiaan bersama aku, pasanganku, dan anak-anakku. Itulah tujuan orang menikah. Kalau ada masalah dalam pernikahan Anda, itu hanya sebuah ujian yang seharusnya Anda hadapi dengan senyuman dan bergandengan tangan dengan pasangan Anda. Demikian saran saya, pemirsa. Apabila Anda ingin mengakhiri pernikahan, maka berpikirlah lebih jauh
lebih masak, bukan karena kebahagiaanku, tapi kebahagiaan semua orang. Demikian bahasan saya kali ini. Apabila bahasan saya kurang berkenan atau terlalu sedikit karena waktu yang membatasi, maka silakan Anda berkonsultasi dengan saya, Dr. Anda Jelis Lindriati SHMH, yang berkantor hukum di Cipta Law Firm, beralamat di Jalan Sidosremo PD32, Kavling 370, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Sampai jumpa.